Oke ya, kita mulai aja ya. Sudah hampir 5 menit lebih. Nanti yang belakangan bisa nyusul aja. Oke, Pak. Oke, ngulang lagi di minggu kemarin kita udah tahu manajemen strategi apa itu sebuah seni untuk mengorganize resource untuk mencapai tujuan tertentu ya. Kalau zaman perangnya waktu itu strategi itu lebih ke bagaimana jenderal memenangkan perang gitu kan. Tapi kalau di zaman modern sekarang kan kalau perusahaan konteksnya bagaimana selalu menghasilkan tujuan dari perusahaan itu, yaitu profit tadi. Bagaimana survive. Nah, di kuliah kedua ini, manajemen strategi, kita masuk ke bab baru ya, tentang visi dan misi perusahaan. Jadi di visi, misi, dan perusahaan ini, kalau kita lihat kembali ke yang kemarin ya, yang kita pelajari kemarin ada empat kunci ya, 4 kunci dari manajemen strategi. Apa aja? Ini environmental scanning, bahasa kerennya. Environmental scanning, kalau di video yang kemarin kan lebih ke kita mau bertarung di gelanggang yang mana nih. Kalau dibalik lagi supaya ingat, sebagai gladiator ya, gladiator bahasanya. Kalau sebagai perusahaan kita harus tahu bertanding di kolosium yang seperti apa. Jadi makanya ada environmental scanning. Kemudian yang kedua, kita punya unique value-nya apa, yaitu makanya itu harus diformulasi dulu, strategi formulasinya seperti apa. Kita mau jadi gladiator yang seperti apa, kita mau jadi perusahaan yang seperti apa, yang membedakan dengan perusahaan-perusahaan lain yang bertanding di arena itu. Kemudian yang ketiga, implementasi, strategic implementation bahasa kerennya. Kalau yang kemarin bahasa ini kan lebih ke ketika kita sudah punya purpose, value unik tertentu, bagaimana kita mengimplementasikan atau bagaimana membuat mengatur resource yang ada supaya bisa mendeliver keunikan dari perusahaan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, yang paling penting adalah bagaimana membuat itu menjadi sustain. Kalau di sini bahasanya dengan evaluation dan control. Jadi kita harus selalu punya mekanisme evaluation dan control sehingga keunggulan yang kita miliki itu tidak hilang oleh waktu gitu ya, selalu sustain. Itu yang sedikit susah. Biasanya jarang perusahaan yang ya kalau nggak hati-hati di situ. Contohnya kita balik ke contoh paling nyata, Nokia ya. Nokia, siapa yang nyangka dia akhirnya sekarang nggak ada kedengeran lagi namanya. Kalau zaman dulu kan sebagai pembuat handphone paling terkenal gitu ya. Mungkin karena sedikit lengah gitu di evaluasi dan kontrol, dia tidak membuat feedback bahwa ada environmental scanning, akan ada sebuah kalau nggak salah waktu itu muncul Android ya, awal-awal Android gitu sebagai platform baru. Jadi simbiannya Nokia sama Android bersaing, ternyata yang lebih survive Android ya, sehingga akhirnya lambat laun keunggulan yang uniknya Nokia tadi bisa di-replace dengan mudah oleh HP-HP yang berbasis Android atau bahkan Apple juga. Nah itu hati-hatinya ketika kita tidak memiliki mekanisme strategi yang evaluation control yang memberikan feedback ke environmental scanning, takutnya nanti ada perkembangan tertentu kita nggak siap gitu. Istilahnya kalau kemarin battle-nya semua pakai pedang gitu kan, tiba-tiba kita nggak ada pernah environmental scanning, kita nggak nyangka bahkan akan ada pedang yang bentuknya kayak lasernya Star Wars gitu kan. Itu kan udah beda cara bertandingnya gitu lah. Sama seperti kasus Nokia tadi ya. Nah, sekarang kita masuk di visi misi ya. Jadi kita harus sebagai entitas, sebagai perusahaan, kita harus punya visi misi yang jelas dulu. Nah, kalau dari segi pengertiannya, apa sih visi itu? Bapak bacakan ya. Visi adalah pernyataan yang menyajikan maksud strategis sebuah perusahaan yang didesain untuk memfokuskan energi dan sumber daya untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Jadi sebuah visi itu harus bisa menjawab pertanyaan kita akan menjadi apa, perusahaan kita akan menjadi apa, gitu ya. Nah, hati-hatinya di sini kalau visinya nggak jelas ya kita susah dong mengarrange resource-nya. Kalau mau jadi apa yang nggak jelas, gimana manajer bisa
mengatur resource-nya karena visinya juga nggak jelas. Makanya visi yang jelas itu penting karena dengan ada visi yang jelas kita bisa memberikan fondasi untuk mengembangkan misi ya. Terus misi itu apa? Misi adalah pernyataan dengan tujuan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bisnis perusahaan yang membedakan bisnis perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya. Ya ini. Jadi disinilah unik value yang kita tawarkan. Jadi setelah environmental scanning, kita mau menawarkan apa nih di misi ini? Apa sih yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan lain? Apa sih yang membedakan kalian sebagai aktor ya, pelaku pasar yang membedakan dengan pelaku lainnya? Di misi itu harus disebutkan. Nah, sebuah misi perusahaan yang baik itu harus menjawab kenapa sih perusahaan itu hadir di pasar, terus apa alasannya organisasi bisa tetap ada. Oke, dari visi misi, kita coba lihat bersama video singkat ini ya. Nah, dengan adanya visi misi itu akan memudahkan top manager untuk menentukan goals dan objektif ya, sasaran dan tujuan. Ya tadi manajer kan tugasnya apa? Mengarrange resource. Nah, contoh nih ya, contoh visi statement dan misi statement. Sebuah misi statement kayak tadi misi statement yang baik itu dia harus bisa menjawab pertanyaan why does the company exist? Kenapa sih perusahaan ini ada? What is the reason for our organization to exist? Nah, apa alasannya gitu? Apa alasan perusahaan ini organisasi tetap eksis? Sedangkan visi itu lebih ke kita mau jadi apa di masa depan. Terus kita mau jadi apa, terus mau mencapai apa di masa depan. Jadi visi itu lebih ke future ya. Nah, ketika kita mau tahu ke future mau apa, itu akan membantu manajer, oh kalau visinya seperti itu berarti ada goals dan objektif yang harus disiapkan. Goals itu akan mendefine what you want to achieve, kamu mau mencapai apa gitu ya. Apakah pertumbuhan atau profitability, efisiensi, customer service satisfaction, ini biasanya di express dalam bentuk percentage berapa persen gitu. Oke, kalau mau naikin profit, mau naikin berapa persen gitu kan. Berarti di sini contohnya, oke, untuk menjadi lebih besar berarti harus meng-increase revenue 10% dan mendecrease overhead 5%. Nah, dari goals tadi baru turun ke aksi. Jadi bagaimana untuk mencapai goals. Nah, kalau mau naikin revenue 10% berarti 5 new customer tiap bulan. Terus kalau mau overhead-nya kurang 5% berarti harus cari sewa kantor yang lebih murah atau meng-outsource aktivitas-aktivitas yang memang bukan core atau inti dari perusahaan itu. Nah, selain visi misi, ada juga hal yang penting ya, yaitu namanya value dari perusahaan. Perusahaan kan selalu memaksimalkan profit. Tapi kalau tanpa adanya values, nanti takutnya ya tadi kebablasan. Jadi value ini lebih ke constraint dari bagaimana sih mencapai profit itu. Ya tentunya pakai ethical business tadi yang nggak boleh curang, nggak boleh apa istilahnya melukai environmental atau tidak peduli dengan sosial. Jadi ada value-value tertentu yang menjadi prinsip dari perusahaan ini ada gitu. Jadi kalau udah secara keberadaannya dia adalah untuk mencari profit, value ini adalah sebagai constraint-nya, sebagai apa istilahnya modal dasarnya untuk mencari profit tadi. Nah, sekarang kita coba lihat nih ya contoh-contoh misi statement yang ada di real life. Jadi maksudnya yang ada beneran di dunia ini ya. Kadang-kadang kita bisa bandingkan karena tiap-tiap perusahaan juga beda-beda tuh misi statement-nya. Ini contohnya to build the web most convenient, secure, cost-effective payment solution, PayPal ya. PayPal itu dia pengen jadi pembayaran lewat web yang paling efektif, paling aman gitu kan. Tesla to accelerate the advent of sustainable transport by bringing compelling mass market electric to cars as soon as possible. Jadi dia pengen sustainable transport dengan mobil listrik ya secepat-cepatnya di secara massal. Jadi misinya tuh dan fokus gitu. Tujuan perusahaan itu ada, yang satu untuk payment solution, yang satu untuk electric car gitu. Enggak semua misi statement perusahaan seperti itu. Contohnya, we save people money so they can live better. Kan sesuatu yang lebih ke bisnis strateginya ya. Terus IKEA membuat
produk-produk furniture yang murah, as low as possible, semurah mungkin untuk semua orang gitu. Nah itu kan kayak berbeda dengan Tesla dan PayPal tadi, lebih clear dan fokus tujuan ada perusahaan itu, tapi ini lebih ke strateginya yang dimunculkan di visi misi statementnya. Ada juga yang sedikit nggak jelas gitu, maksudnya vague itu kurang clear lah. Contohnya, to be a company that inspire, fulfill your curiosity. Itu kan kayak apa ya? Memenuhi keingintahuan konsumen. Jadi kurang jelas isinya. Nah, di sisi vision statement, kriterianya harusnya dia lebih concise, jadi singkat, itu clear, jelas, dan inspirational. Jadi bahasanya kayak Google ini, to provide access to the world information in one click. Jadi menyediakan akses dunia dalam informasi dunia dalam satu klik itu Google. Terus LinkedIn, economic opportunity, jadi menyediakan kesempatan ekonomi buat semua pekerja yang ikut di LinkedIn ya, punya akun. Nah, kalau Coca-Cola nih, visinya gimana ini? Lebih terlalu panjang, kurang clear ya. Our vision serve framework to our roadmap, jadi kurang terlalu inspiratif juga. Nah, kalau value yang bisa menjadi contohnya di Facebook ya, dia punya value perusahaan yang harus dimiliki oleh semua karyawannya, itu mulai impactful, dynamic, bold, berani, open, dan responsible. Jadi dalam melaksanakan bisnisnya, semua pekerja Facebook ini harus mempunyai 5 nilai dasar, ini values yang ada di perusahaannya. Oke, sampai sini jelas bedanya visi misi dan apa sih kriteria visi misi yang baik. Gimana? Ada diskusi dulu atau mau lanjut next? Next, Pak. Next ya. Oke. Lanjut aja, Pak. Nah, kita coba sekarang lihat membandingkan ya visi misi perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Bapak ambil ada tiga besar perusahaan Telkomsel. Coba kalian perhatikan di sini, visinya menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya. Itu visinya. Itu yang Telkomsel itu pengen seperti itu ke depannya. Terus misinya ada, kalian perhatikan, memberikan layanan pada pengguna, menciptakan nilai lebih pemegang saham, terus mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Ada 3 misi ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Excel nih, Excel Data ya, visi kami to be the most preferred data connectivity provider in Indonesia by 2020. Ini menarik ya, ada tahunnya. Dia jelaskan 2020 pengen menjadi provider konektivitas data yang paling disukai atau dipilih oleh masyarakat di Indonesia. Terus misinya, we bring the world closer in simple way for a brighter life. Bahwa dunia lebih dekat untuk kehidupan yang lebih baik gitulah bahasanya. Ya sedikit bingung juga bentuknya kayak apa ya. Kalau menjadi manajer juga gimana caranya? Mungkin lebih dibikin open kali ya. Nah ini yang terakhir Indosat ya, visinya menjadi Indonesia's leading digital telco, menjadi leader di Indonesia untuk bisnis digital telekomunikasi ya. Sedangkan secara misi dia sajikan secara strategi kayak tadi ya, nggak harus clear fokus, tapi ada juga yang pakai bisnis strategi. Misalnya dia leap toward empower high performing team. Terus competitive video grade network, fokus di video network, accelerated B2B, lebih fokus ke business to business ya. Terus value for money to earn customer trust. Sedikit lebih membingungkan juga. Terus ada value-nya juga beberapa. Nah, jadi dari tiga perbandingan ini, kalian bisa coba diskusikan sekarang. Kira-kira
visi mana yang menurut kalian paling singkat, jelas, dan inspiratif? Oke, silakan. Ada yang mau menyampaikan idenya? Dari 3 perusahaan tadi, kira-kira visi mana nih yang paling singkat, jelas, dan inspiratif? Ayo, siapa yang mau mulai? Kalau Telkomsel dibandingin dengan Excel aja, gimana menurut kalian? Visi mana yang lebih? Menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile. Kalau Excel tadi menjadi data provider ya. Dari sini udah kelihatan ya, yang satu bahasanya kelas dunia nih. Beda level ya, kelas dunia. Kalau Excel masih ngomongnya di Indonesia ya. Sedangkan ini juga ini Indonesia. Jadi secara Telkomsel lebih berani ya. Ke depan dia pengen menjadi digital mobile, walaupun di Indonesia, tapi kelas dunia levelnya. Artinya, skop teknologinya udah sesuai dengan teknologi terkini yang ada. Nah, sedangkan dua yang lain masih ngomongin di Indonesia gitu ya, masih resource-nya terbatas di situ atau gimana. Terserah, nggak apa-apa, nggak ada yang salah di visi dan misi. Cuman kita lihat lagi ke misinya. Kalau misi menurut kalian mana nih yang lebih pas? Kalau pertanyaan misi tadi apa kan? Mengapa perusahaan itu ada gitu? Kenapa dia eksis? Tapi apa yang ditawarkan oleh perusahaan itu? Coba kalau Telkomsel dia ada untuk, bisa nggak menjawab ya, misi. Telkomsel itu ada untuk memberikan layanan bagi solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi pengguna. Masuk nggak bahasanya? Terjawab nggak? Halo, gimana? Terjawab? Terjawab, Pak. Terjawab. Terjawab, Pak. Hadir untuk menciptakan nilai lebih pada pemegang saham. Terus jawab juga ya, mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Jadi dia di misinya bisa menjawab kenapa dia ada. Oke, sekarang kita bandingkan dengan ini ya, tujuan ini ya. Nggak ketemu sih bahasa misinya, tujuan tuh loncat tadi. Excel hadir untuk membawa dunia lebih dekat ya, dengan cara yang lebih mudah untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya, konsepnya. Kira-kira lebih mudah dicerna yang mana nih? Yang ini, Pak. Telkomsel. Terus kalau kita bandingkan lagi dengan yang ini, strategi, bentuknya misinya dengan bahasa-bahasa strategi ya. Jadi lebih mudah dicerna yang mana? Telkomsel ya. Kalau menurut saya masih ini Yang Telkomsel, Pak. Kalau kalian memposisikan sebagai manajer gitu kan, dikasih tugas dengan isi 3 statement tadi yang berbeda, kalian yang paling mudeng yang mana? Maksudnya yang paling paham, saya harus ngapain? Telkomsel, Pak. Telkomsel. Iya, yang Telkomsel. Ya, ini tadi ya, masuk ketika ada pertanyaan misi, pertanyaannya terjawab. Apa? Terjawab semua. Telkomsel ada 3 tadi ya. Iya. Hal yang dia lakukan, 1 untuk fokus ke customer, 2 ke shareholder, pemegang saham, 3 ke ekonomi bangsa gitu kan. Ada 3 hal yang menjadi misinya dia. Nah, sekarang coba dari hal yang tadi, bisa kalian lihat, ini performan dari 3 perusahaan itu ya. Laba bersih. Kalau manajemen strategi tadi kan tujuan utamanya, kalau di yang modern, profit kan. Menang perang itu dengan, kayak kemarin itu nembak perangnya dapat duit gitu kan, dapat profit. Nah, ternyata dari visi misi yang tadi yang kita analisa secara sekilas, ini gambaran kinerja perusahaan tersebut selama berapa nih, 2016 sampai 2019 ya. Kalian bisa perbandingkan
Telkomsel laba bersihnya selalu positif ya. Excel ada negatif, terus sempat positif, ya, Indosat kebalik semua positif, terus sekarang negatif. Nah itu, kira-kira ada nggak hubungan antara pernyataan visi misi itu dengan kinerja perusahaannya? Kalau kita ngomongin secara manajemen ya, manajemen strategi tadi. Kira-kira ada yang menurut kalian apakah ada hubungan nih ketika visi misinya jelas, hasilnya juga lebih Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. gimana tuh? Ada, Pak. Ada hubungan. Kok bisa seperti itu? Kira-kira menurut kalian gimana? Gimana ya? Dari 4 level tadi ya, ketika kita tahu, oke, environmental scanning anggaplah sudah selesai, udah tahu nih gelanggangnya adalah pertarungan telekomunikasi di Indonesia. Gitu. Terus tahap pertama kan masing-masing jagoannya itu menyiapkan visi misi kan, artinya dia menyiapkan unique value kan. Nah, kalau setelah unique value itu kan strategi formulation tadi yang baru formulasi. Saya mau jadi apa, kenapa saya eksis, unique value saya apa. Nah, itu nggak jelas, nanti pas strategic implementasinya gimana? Bingung kan? Resource-nya, meng-arrange resource jadi bingung kan? Tapi kalau punya Telkomsel, resource-nya dengan mudah ya, berarti harus ada 3 resource nih, satu untuk menunjang visi yang pelayanan ke pelanggan, ya, satu resource untuk memuaskan shareholder, berarti harus terlalu profit, karena shareholder kan cuma pengen duit, saham harus profit gitu kan. Satu lagi untuk pertumbuhan ekonomi bangsa gitu kan. Nah kalau umpamanya Excel tadi, membawa dunia Lebih dekat. Membuat hidup lebih mudah. Jadi kan manajer kalau dikasih misi kayak gitu, untuk cita-citanya di 2020 menjadi preferred penyedia data ya, yang paling dipilih oleh masyarakat. Kira-kira kalian sebagai manajer kebayang nggak harus ngapain gitu kan? Bayang. Sedikit bingung juga berarti kan awal-awal kita harus ngapain ya? Sedikit sih lah. Iya, gitu. Akhirnya dia salah satu terobosannya apa? Kan Excel tuh, kalau langganan Excel, YouTube-nya free ya. Unlimited ya. Unlimited. Nah, itu kan salah satu bentuk Iya, Pak. kebutuhan sekarang orang-orang pengen hiburan yang nggak terganggu oleh itu, salah satu bentuk kreativitas manajer menerjemahkannya gitu kan. Dibikinlah sebuah implementasi bahwa YouTube-nya gratis. Terus bisa juga dengan dia kreatif bundling dengan HP langsung ya. Jadi beli Excel itu terlihat murah gitu kan, karena dia langsung dapat HP-nya. Misalnya HP yang ada Excel-nya langsung kayak nyicil bulanan gitu. Itu kan salah satu bentuk implementasi strategi tadi. Makanya mulai kelihatan tuh hasilnya di akhir-akhir udah mulai sedikit kelihatan ada profit ya. Mungkin itu yang sesuai kebutuhan. Emang YouTube menjadi salah satu concern juga ya kalau zaman sekarang mungkin. Makanya dia melihat peluang itu di sana. Nah, kalau Indosat gimana nih? Masih apa tadi misinya? Akan menjadi Indonesia leading di Indonesia. Cuman secara misi dia bentuknya kan strategi tuh. Ternyata masih belum ada kejelasan ini ya. Hasilnya laba bersihnya masih minus. Ya kira-kira kenapa ya? Karena memang sedikit susah dicerna ya, misinya harus ngapain gitu. Berarti dia perusahaan mungkin belum terlalu bisa masuk. Video grid network itu belum paham juga, mungkin kayak sekarang ya, video yang nggak putus-putus. Terus empower high performance team. Jadi ketika tidak terlalu clear visi dan misi, bisa terkait ke kinerja perusahaan nantinya, walaupun itu tidak salah satunya faktor. Tapi ya tadi kalau kita balik lagi ke manajemen strategi, kalau di formulation aja kita fail, berarti kita merencanakan untuk gagal gitu ya.
Kalau di level planning aja kita nggak jelas, nggak clear gitu ya, nggak concise, gimana nanti mengimplementasikannya. Nah, sehingga visi misi perusahaan itu walaupun kelihatan sepele, itu kadang-kadang justru menjadi hal penentu gitu. Ya karena pas kalau kita ngomongin strategi manajemen, ketika unique value-nya kita udah nggak unik lagi, tidak bisa membedakan antara membedakan dalam hal yang lebih baik ya ke customer dengan pesaing kita tidak bisa membuat strategi formulasi yang mempertahankan keunikan itu, udah pasti mengimplementasikan akan gagal gitu kan. Nah di sini kita sudah belajar bagaimana visi misi dari sebuah perusahaan itu kalau di konteks ini ya, konteks ini strategi formulation ini menjadi hal yang penting karena dari visi misi nanti akan bisa diturunkan menjadi kebijakan level terakhirnya. Kita baru sampai visi misi. Ini objektif nanti ditentukan. Strategi itu mencapai kemudian baru kebijakan. Kalau di sini saja kita nggak clear, berarti kan kita merencanakan sesuatu yang nggak jelas gitu kan. Nanti pasti program budget dan prosedurnya juga tambah nggak jelas. Sehingga tentu saja hasilnya tidak optimal. Itu ya kira-kira ya. Jadi secara garis besar, kalau visi apa yang membedakan? Itu lebih ke future looking, mau jadi apa. Kalau misi, ya unique value-nya, kenapa sih perusahaan itu gitu ya. Apa yang ditawarkan, gitu loh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, untuk minggu ini, nanti kalian masuk ke Google Classroom ya. Sudah selesai materinya, kalian masuk ke Google Classroom. Lakukan analisa ya terhadap Smart Friend. Jadi kan Smart Friend itu perusahaan yang berbeda ya, beda teknologi. Ini kan tiga-tiganya pakai GSM, teknologi CDMA. Nah, coba kalian lakukan searching dulu visi misinya apa, Smart Friend, terus kinerja perusahaannya seperti apa, terus kalian bahas kira-kira. Bapak ulangi lagi, suaranya nggak kedengeran Pak. Oke. Bapak suaranya patah-patah. Putus ya? Iya Pak, agak putus sedikit. Oke, sebentar. Kalau gitu di mute dulu ya supaya Oke, sebentar. Bapak mute dulu ya. Udah jelas? Sudah jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Nah, untuk mengakhiri kuliah ini, nanti kalian masuk ke Google Classroom, kalian coba menganalisa visi misinya Smart Friend. Jadi kan tadi kalau kita bahasnya Telkomsel, Excel, sama Indosat gitu kan. Itu kan teknologinya sama ya, GSM. Kan telekomunikasi kan nggak cuma 3 pemain besar ini, masih ada Smart Friend dengan teknologi yang berbeda ya, CDMA tadi. Nah, coba kalian searching visi misinya seperti apa, terus kalian lihat laba bersih ya, net profitnya seperti apa trennya. Terus kalian analisa kira-kira ada nggak hubungan antara penjelasan visi misi dengan kinerja perusahaan tadi. Oke, jelas ya? Ya Pak. Nah, ini tinggal 3 menit lagi. Buka kalau ada yang masih mau bertanya sebelum diakhiri. Memang timingnya 10 menit ya. Ini semua udah ada email IBIK-nya ya? Sudah Pak.
Oke. Tugasnya dikumpulin. Karena mulai sekarang Bapak desain tugasnya itu harus pakai email IBIK supaya nilainya nyambung ya. Kemarin kan nilainya nggak nyambung tuh. Kemarin input dari IT di Google Classroom-nya kalau bisa akses dengan IBIK semua. Jadi nanti akan bukan grading-nya. Jadi turn in sama nilainya nyambung gitu. Kalau kemarin Bapak kan karena ada yang di luar pakai akun biasa, malah yang itu yang kekirim ya by email gitu kan. Tapi sekarang Bapak desain di dalam IBIK sendiri, jadi semuanya bisa nyambung gitu. Nah, setelah kuliah ini nanti akan seperti biasa, videonya Bapak upload, terus ada satu lagi audio ya, karena kadang-kadang masih ada yang sinyalnya susah, bisa dengerin audionya. Baru diajarin juga pakai apa istilahnya. Yes, jadi kalau kalian biasa dengerin pakai Spotify segala macam bisa akses audionya di situ ya. Oke, untuk kuliah sore ini Bapak cukup. Kalau udah nggak ada pertanyaan, ini kalau seandainya dibanding dengan dulu yang pagi susah ya, dicari satu kali gitu. Sebenarnya kan Zoom ini bisa 100 orang. Jadi ya sekalian. Menurut kalian gimana? Ada alternatif gitu nggak? Bapak Nggak kedengeran, Pak. Ada ibu-ibu yang marah-marah, Pak. Suaranya nggak kedengeran. Gerakan suaranya. Halo? Nah, kalau seandainya jam kuliahnya kalian digabung dengan yang satu lagi, bisa nggak? Jawab di chat aja ya. Bisa nggak? Jam berapa, Pak? yang jam berapa, Pak? Yang siang. Yang siang. Yang kan satu lagi kuliahnya jam pagi ya, 7:30. Jadi kalau jam 8 bisa. 9 gitu. Atau Bisa, Pak. Kalau 7:30 bisa, Pak. Insya Allah bisa Pak kalau 7:30. apa bisa ya? Maksudnya Bisa, ini Pak, kalau kalau pagi. pagi bisa ya. Oke. Jadi nanti bisa gabung di Bisa, Pak. pagi ya, supaya sekalian rekaman. Kalau ini kan Bapak dua kali rekam tuh. Pagi nanti bareng-bareng rekamnya langsung jadi. Ya, jadi minggu depan kita coba ya gabung sama kelas satu lagi ya. Karena bisa 100 orang dan tadi lebih fleksibel karena pertama kali boleh lebih jadi lebih panjang. Ya, udah habis nih waktunya. Terima Oke, kasih. Pak. Ya, Terima Pak. kasih, Pak. Tugasnya Terima dikerjain kasih ya. banyak, Pak. Oke, tugasnya dikerjain ya. Makasih, Pak. Oke. Dan siapa? Makasih banyak.